Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita belum mulai ya, kita masih mukaddimah ya. Tapi saya mau berikan satu rahasia penting yang ini kadang jarang disadari oleh manusia kekinian. Tapi karena rahasia, tolong catat nih antara kita saja ya. Quran surah ke-17 ayat 70. Saya mohon izin berdiri. Quran surah 17 ayat 70. Paling kanan di pertengahan di mushaf. Perhatikan, fokus baik-baik. Quran surah Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Baik ya? Paham? Tidak. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh aku tegaskan. Baik, kita belajar agak detil sebentar. Di bahasa Arab itu, jika ada informasi yang ingin dikuatkan sifatnya, maka bisa ditambah lam di awal kalimatnya. Jadi kalau kita ingin menguatkan satu informasi yang mungkin orang ragu, tambahkan lam di depannya. Contoh, wal asr, surah 103. Aku bersumpah demi waktu yang aku berikan pada hambaku untuk menggunakannya dalam beraktivitas. Innal insana la fi khusr. Ada lam kan? Tapi sayang, tidak semua manusia itu bisa memanfaatkan waktu dengan baik sehingga seringkali dia mendapatkan kerugian. Harusnya dipakai untuk bekerja, dia gunakan untuk bercanda. Harusnya dipakai untuk menyusun aktivitas, dia gunakan untuk menyusun kegiatan lain yang tidak ada manfaat. Sehingga 24 jam diberikan itu, yang kembali menjadi baik itu hanya sedikit. Ibu kalau dagang, bisnis jualan, dikasih modal 24 juta. Yang kembali cuma 4 juta, untung rugi. Nah saya, ibu, kita diberikan oleh Allah sehari berapa jam? Yang jadi manfaat itu berapa jam? Nah jujur begini deh, 24 jam itu gosipnya berapa jam? Hah? Bikin statusnya berapa jam? Hah? Ngobrolnya berapa jam? Nah jadi kalau ingin melihat pembuktian ayat itu, jangan tunjuk orang lain, begini aja. Ya, innal insana lafi. Nah, tidak sedikit manusia itu kurang mampu memanage waktunya sehingga banyak sekali mendapatkan kerugian setelah diberikan modal beraktivitas. Supaya kita yakin dan tidak banyak bertanya, masa sih ya Allah? Maka digunakanlah lam untuk menguatkan. La. Bisa Allah berkata misalnya, innal insana fi khusr. Tapi ketika menggunakan lam, artinya ada yang penting di informasi ayat itu yang seringkali tidak disadari oleh manusia. Ya. Nabi itu kalau ngasih contoh termasuk ke istri-istrinya, nanti kita akan bahas saat masuk Sayyidah Aisyah. Dan dipraktekkan oleh beliau. Tidak ada satu pun, bahkan 1 detik pun yang terbuang kecuali menjadi manfaat. Termasuk dalam bicara, termasuk dalam tidur, termasuk dalam aktivitas. Ya. Kalau kita ingin merubah informasinya dari meyakinkan sekaligus menjamin kebaikannya, maka tambahkan qad di dalamnya. Bisa pakai lam, bisa pakai qad. Contoh, Quran surah 23 ayat 1. Tidak ada lamnya tapi ada qadnya. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti sukses dan bahagia. Ingat ya? Perhatikan baik-baik. Orang beriman itu ada qadnya. Aku jamin, kata Allah, ada jaminan qad. Aku jamin pasti sukses dan bahagia. Jadi sebelum orang bertanya, masa sih ya Allah? Kata Allah, aku yang jamin kalau engkau beriman, pasti sukses dan bahagia. Perhatikan pilihan kata Al-Quran, karena ini firman Allah, diksinya begitu detil. Kalau sukses saja belum tentu bahagia, itu namanya fauz. Gak pakai oh, fauz. Oh.
Orangnya faiz, kalau perempuan faizah. Sifatnya fauzan, kecilnya fauzi. Artinya sukses. Jadi kalau ada yang namanya fauzia, faizah, ya, artinya orang yang diharapkan sukses selama hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Sebentar. Kalau dia diharapkan bahagia saja, tapi belum tentu sukses, itu namanya fariha. Fariha. Perempuannya Farah. Farah Queen misal. Ya. Laki-lakinya Farhan. Muhammad Farhan. Ya. Itu artinya sosoknya diharapkan bahagia selama hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Tolong pilih, tapi kita bikin perjanjian, tidak ada pilihan ketiga. Nah, pilih, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Memang percuma saya kasih pilihan ya. Kaya tapi tenang, sukses dan bahagia. Bahasa Arabnya disebut falah namanya. Sukses dan bahagia itu falahun. Nah, falah begini. Kalau itu kita genggam dan tidak ingin dilepas. Baik, sebagai pejabat sukses, sebagai hartawan sukses, sebagai ilmuwan sukses, sebagai ibu sukses, sebagai anak, nenek, istri sukses. Ingin dipegang itu dan tidak ingin dilepaskan. Maka ganti kalimatnya dari falah singkatnya menjadi aflah. Aflaha yuflihu. Aflah. Kembali ke Quran surah 23 ayat 1. Qad aflahal. Tuh, lihat, yang jamin Allah ya. Perhatikan baik-baik. Aku jamin kata Allah dan yakinkan pada jiwamu yang paling dalam. Sepanjang engkau beriman dan imanmu itu benar, keimanan itu pasti mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Itu pasti. Silahkan kita cek dan riset. Siapapun yang belum masuk Islam di masa Nabi, lalu kemudian dia memutuskan masuk Islam dan beriman dengan benar, cek perubahan hidupnya. Tidak ada satupun dari 12.000 sahabat yang hidup di era Nabi, kecuali hidupnya berubah mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan sesuai dengan pilihan hidupnya masing-masing. Jadi Ibu Anita, sahabat Abdurrahman bin Auf itu sebelum masuk Islam kaya, tapi kekayaannya terbatas. Tapi setelah masuk Islam, itu berubah menjadi level yang ketiga kayanya. Jadi level 1 kaya, level 2 kaya banget, level 3 kebangetan kayanya. Saya pernah riset secara ilmiah dan diuji 15 profesor untuk mendapatkan honoris causa di salah satu kampus di Indonesia. Jadi yang dapat honoris causa itu cuma 2, satu Bung Karno, yang kedua kami di sini. Itu risetnya tentang sinergi kekuatan spiritual, intelektual, dan fisikal. Abdurrahman bin Auf itu setelah masuk Islam, kalau dikonversi riset itu sesuai riset, hartanya kekinian itu sama dengan 72.000 triliun. Yang kapaknya saja terbuat dari emas. Kapan? Setelah beliau beriman dan memilih beribadah menggunakan hartanya. Jadi sahabat itu bukan ingin kaya, karena komen Nabi, kaya itu biasa. Tapi Nabi mengarahkan orang hebat itu yang beriman, bagaimana ia bisa memanage dan mengkonversi kekayaannya supaya punya nilai di hadapan Allah. Itu begitu masuk Islam, melonjak hartanya, diikuti oleh sahabatnya Utsman bin Affan, sampai sekarang Utsman masih punya aset di Madinah. Jadi kalau nanti umrah, lewat nanti mau ke arah Masjid Nabi, ada masjid yang ada hotel yang warnanya itu kayak bata, krem, batu bata. Itu adalah dulunya lokasi sumur dan sebagian kebun kurma yang dibeli oleh Utsman bin Affan, dihibahkan bahkan diwakafkan untuk umat Islam, sekarang dikonversi jadi hotel. Hasil dari itu disimpan di tabungan atas nama Utsman bin Affan dan disedekahkan untuk umat Islam yang berada di sana. Sudah 15 abad punya hotel dan punya tabungan di Bank Saudi. Kita baru berapa tahun sampai sekarang ya masih berusaha untuk mendapatkan sifat-sifat ini, aflah. Nah, sifatnya dari sini disebut falah. Jadi Bapak Ibu,
Bapak saya maksudkan di luar ya, karena tadi saya lewat banyak bapak-bapak. Ibu yang di sini. Ada bapaknya di luar ya, untuk memastikan istrinya ngaji dengan benar. Jadi saking pentingnya kesuksesan kebahagiaan ini, itu diviralkan, perintah dari Allah. Hei, perdengarkan ini 5 kali dalam sehari. Di setiap pergantian waktu dalam sehari. Bangun tidur, subuh. Siang, sore, menjelang malam, malam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hanya dalam Islam kita mendengar kata sukses dan bahagia diperdengarkan di telinga kita setiap hari dalam hal 5 kali. Dalam bahasa Arab, telinga disebut dengan udhun, jamaknya disebut dengan adhan. Maka 5 kali diperdengarkan dalam suara adhan. Ketika kita bertanya untuk apa sholat, hayya 'alas shalah, dijawab, diperdengarkan, didengar oleh telinga kita. Apa jawabannya? Hayya 'alal. Itulah sebabnya kenapa lafaz adzan diperdengarkan 24 jam tanpa henti di muka bumi ini. Itu yang menjadikan waktu adzan beda-beda, Bu. Ya, di sini misalnya nanti adzan zuhur jam berapa? 12, 21, 22. Ya, ayo lihat sana, lihat tuh. Baik, nggak apa-apa. Karena terjadi perbedaan pendapat tuh karena waktunya dan datang dari tempat yang berbeda-beda. Ya, perhatikan, 12 lewat 2 di sini. Ranca Ekek mungkin 12.01. Geser dikit sampai KBP mungkin jam 12. Geser dikit jam 11.59. Kenapa beda-beda? Karena setiap tempat itu diperdengarkan oleh Allah untuk semua makhluk yang ada di bumi ini, sehingga semua punya peluang dapat motivasi yang sama. 24 jam suara adzan tidak berhenti memperdengarkan. Sudahkah engkau bahagia? Engkau sukses di pekerjaan, sudah bahagia belum di rumah? Engkau sukses di pekerjaan di rumah, sudah benar belum belajarnya? 5 kali dalam sehari. Kenapa semua ini dihadirkan oleh Allah? Karena ada satu rahasia yang kembali pada Quran surah 17 ayat 70 tadi. Walaqad. Karena ini yang paling istimewa, saya cepat, digabungkanlah lam dengan qad sekaligus. Ini maksudnya. Di sini lam, di sini qad. Pelan-pelan ya. Walaqad. Tadi lam saja, ini qad saja, sekarang lam dan qad disatukan. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan yakinkan pada dirimu yang paling dalam. Aku jamin, karramna bani Adam, tidak ada satupun manusia, anak cucu Adam yang tercipta, kecuali aku berikan dalam penciptaannya semua sifat kemuliaan pada dirinya. Jadi kita ini saat terlahir, itu sudah melekat pada diri kita bersamaan dengan penciptaan itu sifat-sifat mulia. Kitanya disebut makhluk, Allahnya khaliq, penciptaannya khalaq, sifatnya disebut akhlak, dari satu kata yang sama. Allahnya apa tadi? Baik, Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Kitanya siapa? Makhluk. Kita makhluk. Pelan-pelan. Ketika Allah menciptakan kita, diciptakan, kata kerjanya diciptakan, itu khalaq namanya. Iqra bismi rabbikal ladzi ar-rahman 'allamal khalaqal khalaq. Allah khaliq, menciptakan khalaq. Yang dicipta kita makhluk insan. Bersamaan dengan penciptaan kita, diinstal, ditanamkanlah pada diri kita semua sifat-sifat mulia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sifat mulia itulah disebut dengan akhlak namanya. Apa namanya? Akhlak. Sehingga secara fitrah kita mengatakan, dia orang berakhlak. Jelas? Nah, ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi saat mata ini diciptakan, bukan sekedar diciptakan untuk bisa melihat. Tapi melihatnya ini sekaligus menggunakan akhlak. Apa fungsi mata? Bukan. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat.
Betul, saya serius. Elang melihat tidak? Coba mata elang dengan mata saya, tajam mata siapa? Elang. Dia naik ke udara, anak ayam kelihatan kan? Kita naik pakai Garuda, anak sendiri nggak nampak kan? Nah, tapi masalahnya mata elang tidak dihisap, mata kita dihisap. Karena itu ketika mata mulai diciptakan, perhatikan ayatnya. Ayat yang turun di dalam mata ini ada sifat kemuliaan. Karena mulia itulah turun panduan dalam Al-Quran supaya mata kita hanya boleh melihat yang mulia saja untuk menjaga kemuliaan matanya. Jelas? Quran surah ke-24 misal ayat 31 untuk perempuan. Wa kullil mu'minati, Muhammad SAW viralkan kepada semua perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Yaghdudna min absarihinna, tolong jaga pandangannya. Sepanjang engkau punya iman, viralkan kepada mereka. Iman itu akan membimbing matamu untuk melihat yang baik-baik saja. Jadi kalau kata imannya nggak baik, nggak akan dilihat. Itulah sebabnya kenapa pandangan orang Islam tidak bisa diukur dengan pandangan standar manusia biasa. Mungkin menurut sebagian orang, oh ini biasa saja bisa dilihat. Tapi ketika dia memutuskan beriman, dibimbing oleh imannya. Karena matamu mulia, jangan lihat yang ini. Palingkan dari yang ini, pandang yang ini. Jelas? Baik. Maaf ya, ini biasanya saya suka di pengajian bapak-bapak nih. Kalau ingin melihat matanya yang sehat, bukan dalam tinjauan medis secara fisik, tapi tinjauan iman, salah satunya coba dilihat fungsi imannya. Biasanya saya pernah tanya sama seorang dokter spesialis, Bu, kalau dokter yang bagus itu dokter mata, saya ingin tanya, mata yang baik itu gimana, Bu, yang sehat? Kata beliau, Ustadz, itu yang bisa memantulkan optik yang sempurna, tidak ada bayangan, bendanya kelihatan. Saya bilang yang begitu banyak, Bu. Tapi saya lihat jamaah saya kalau kadang-kadang keluar masjid, ngelihat sendal tapi nggak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Hah? Sekarang nggak bisa bedakan mana istri dia, mana istri orang. Ya, mana status istri sendiri, mana status istri orang. Status istri orang dipantau 24 jam, status istri sendiri tidak diperhatikan. Halo? Nah, itu diantara tanda. Dari mata turun ke, jangan langsung ke hati begitu. Ke lisan dulu. Masa mata langsung ke hati? Pulang ah. Dari mata turun ke lisan. Coba lihat fungsi lisan. Apa fungsinya lisan? Bukan sekedar bicara. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa lisannya ini dinilai oleh Allah dan dihisab di akhirat dengan imannya, maka jaga lisannya untuk berkata yang baik saja. Jadi fungsi lisan saat diciptakan itu membawa fungsi akhlak kembali ke sini. Jadi bukan hanya untuk sekedar bicara, bicaranya pakai akhlak. Bicara yang lembut, bicara yang baik, bicara yang sopan. Maka turun Quran surah 49 misalnya ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumin qaum. Hei engkau yang masih merasa punya iman, jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang. Karena tidak aku ciptakan lisan itu untuk mencela, kata Allah. Untuk bicara yang baik. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan dipakai gosip. Jangan dipakai merendahkan orang, karena saat mulut ini dicipta, dia membawa fungsi akhlak. Itu sampai ke ujung kaki. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, sifat yang tadi menuntun kita supaya menjaga semua anggota tubuh, supaya kehormatan kita terjaga seperti fitrah saat dilahirkan, itu sifatnya disebut dengan ahrama yuhrimu. Ihram hukumnya disebut dengan haram dari kata hurmah. Haram seakar dengan kata hurmatun, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Jadi hukum haram itu diturunkan oleh Allah sebetulnya bukan ingin membatasi aktivitas kita,
Filosofinya, kenapa hukum haram itu hikmahnya diturunkan? Itu untuk menjaga kehormatan kita supaya tetap mulia. Seperti saat diciptakan. Sebab misal, contoh, maaf ya Bu ya, Ibu keluar dari sini, silahkan maki-maki orang. Ini contoh ya, bukan untuk dipraktekkan. Ya. Misal keluar, maki-maki orang. Ini bukan hanya lisannya bermasalah, tapi kehormatan ibu saat melakukan itu pasti jatuh. Jadi kenapa dilarang mencela? Bukan sekedar ingin memberikan kesan bahwa itu tidak baik. Allah itu saking sayang Rahman dan Rahimnya, ketika dicipta kita mulia, tidak menginginkan kehormatan kita jatuh. Aku mencipta engkau itu dengan mulia. Aku sayang engkau. Jangan sampai engkau melakukan perbuatan yang merendahkan martabatmu di hadapanku. Dan menjatuhkan kehormatanmu di hadapan orang lain. Itulah sebabnya kenapa mencela dilarang. Kenapa menyakiti dilarang. Kenapa hukumnya haram. Dari kata hurmah untuk menjaga kehormatan. Di antara tokoh-tokoh perempuan yang mampu mengoptimalkan semua sifat-sifat itu adalah orang-orang yang langsung belajar dari Nabi SAW. Dan di antara sekian orang yang belajar dengan Nabi, hanya terdapat kalangan tertentu yang spesial, langsung dekat dengan Nabi, tinggal bersama Nabi, hidup bersama Nabi di dunia dan akhirat, dan merekalah istri-istri Nabi SAW. Jadi kalau kita ingin belajar, khususnya ibu sebagai perempuan, bagaimana menjadi perempuan yang kembali kepada fitrah, punya sifat-sifat yang baik, menjaga kehormatan diri, mampu menghasilkan sifat kemuliaan, maka tidak ada contoh lain kecuali kembali belajar pada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya kembali supaya mengingatkan dan menyegarkan kembali ingatan kita semuanya. Ada berapa istri Nabi? Halo? 11, satunya milkul yamin. Ada yang keberatan dengan pernyataan itu? Tidak ada. Yang jadi pertanyaan sebetulnya bukan jumlahnya. Seperti pernah saya sampaikan, mengapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 1 atau bahkan 4 istri? Ternyata rahasianya karena seluruh istri-istri Nabi itu mewakili semua karakter yang melekat pada perempuan di muka bumi. Jadi kalau kita belajar mengeluarkan semua istri Nabi, kita akan temukan semua sifat perempuan itu melekat di semua istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya yang menetapkan Allah nikahi jumlahnya sekian, diajarkan oleh Allah cara mendidiknya, sehingga semua perempuan di muka bumi bisa belajar. Karakter saya begini, berarti model saya seperti ini. Jadi nanti, misal, ada perempuan yang suka masak, bikin kue, ada? Maka Nabi diperkenankan, bahkan diperintahkan oleh Allah, nikahi si fulana. Secara usia tidak ideal, karena lebih sepuh istrinya dibandingkan Nabi. Tapi yang ingin Allah tunjukkan, ada sifat di perempuan ini yang akan diteladani oleh perempuan di masa depan dengan karakter yang sama. Nah, misal, ada seorang ibu atau ibu-ibu yang senang ngaji? Ada yang dokter di sini? Ada yang senang belajar? Istri Nabi ada yang dokter. Tuh, kan? Mungkin baru dapat infonya ya. Istri Nabi ada yang dokter. Ada yang belajar kedokteran. Istri Nabi itu ada yang senang kajian. Jadi bagi perempuan-perempuan yang aktif senang belajar, bisa mencontoh bagaimana sifat belajarnya istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di sini yang senang fashion? Halo? Yang kalau mau berangkat pakai seragam? Ya? Ayah bagus yang mana ya ayah ya? Yang merah atau yang biru? Kayaknya yang biru deh mah. Kayaknya merah deh ya. Itu kan nanya tapi sudah punya jawaban kan? Wah, hebat. Begitu keluar hitam. Ya. Nah nanti ada istri Nabi itu. Ya, ada istri Nabi yang memang passionnya, bakatnya itu senangnya ke fashion. Ada. Nanti jalurnya ada, sanadnya ada. Semua sifat-sifat yang terkait dengan dunia rumah tangga atau sebelum mencapai itu, sebagai sifat anak, sifat istri, ibu sampai nenek, ditemukan semua karakter perempuan di seluruh istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, dan ini yang paling sulit untuk ditiru karena Nabi sesusah apapun, sesedih apapun, kalau melihat wajah Sayyidah Khadijah hilang setengah sulitnya, dan kalau sudah dipegang mendengar kata-katanya hilang semua sulitnya. Itu mesti berlatih agak dalam ya. Jadi kalau nanti suami pulang lihat ibu hilang setengah masalah,
ibu setengah Khadijah ya. Baik, tapi kalau tambah masalah ya saya tidak bisa ungkapkan. Yuk lihat sini. Hari ini kita akan belajar tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Saya senang menyebut Sayyidah bukan Siti. Ya, karena Siti itu asal katanya dalam bahasa Arab artinya nenek. Ayo. Udah abi mah masih anom kan ya Ustaz. Iya itu mah kata bahasa Arab bukan bahasa Sunda ya atau bahasa Indonesia. Siti. Nah, asalnya begini, kenapa disingkat jadi Siti? Kan orang kita itu suka menyingkat dan singkatan itu kadang-kadang begitu singkat. Ya, saya kalau di luar disingkat tuh masih ada namanya. Ya, misal saya Adi Hidayat, main ke Arab Syekh Adi gitu kan, masih jelas Adinya. Ya di Eropa juga begitu. Ya, Brother Adi misalnya kan, masih Adinya masih muncul. Di kita di Oke? Ya kan? Iqamah. Allahu Akbar. Sebelum sholat, iqamah. Itu asalnya aqama yuqimu iqamat. Ya kan? Iqamah. Arab tuh kalau nyingkat, iqamah. Orang kita, qomat. Jelas? Nah. Ada yang bisa disingkat, ada yang tidak bisa disingkat. Contoh, Sayyidi, tuanku. Sayyidi, biasanya kalau kita ingin menunjukkan penghormatan pada sosok yang lebih baik misalnya. Baik itu, maaf, di lingkungan kedudukan struktural, misal punya jabatan atau terpandang. Biasanya orang Arab dengan sopan mengatakan begini, Fadhal Sayyidi, silahkan Pak. Ya, itu ada sisi hormatnya. Disingkatlah menjadi Sidi. Fadhal ya Sidi. Nah, di Arab ada singkatannya, Sidi. Sayyidi itu padanannya untuk perempuan sayyidati. Ibu, ya kan? Nyonya sayyidati. Tapi orang Arab jarang menyingkat. Sayyidi disingkat menjadi Sidi, sayyidati enggak disingkat. Sebab ketika disingkat berubah menjadi Siti. Siti itu nenek. Nah, orang kita karena mendengar sayyidi jadi Sidi, disingkatlah sayyidati jadi Siti, itu asalnya. Nah, jadi saya anggap kalau ada nama Siti di Indonesia itu singkatan saja, tidak ada kaitan dengan nenek ya. Jelas ya? Enggak, ini saya sampaikan supaya mengerti dulu dasarnya ya. Contoh, ini yang agak parah begini. Kalau dapat promosi jabatan suka dengar kalimat ini enggak? Mabruk ya akhi, mabruk. Ya, kalau ulang tahun pas milad mabruk ya Bu, ya, itu saya paling nggak mau dibilang mabruk, paling nggak mau, sebab mabruk itu asalnya unta lagi duduk, ya, betul, unta lagi duduk tuh mabruk, barakal ibilu mabruka, unta itu lagi duduk santai, jadi dia tegakkan, lipat, duduk, senyum, nah itu unta duduk begitu mabruk namanya. Ya, jadi kalau ada yang bilang mabruk ya Bu, alhamdulillah. Yang benar apa? Yang benar itu mubarak namanya. Apa namanya? Mubarak ya. Di Kudus tuh pas belok keluar Demak Kudus, nah ada mubarak itu kanan. Ya. Yang benar mubarak. Jadi kembalikan. Saya kalau menyebut sayyidah, sayyidati itu untuk mengembalikan kepada nama awal untuk penghormatan. Jelas ya? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala. Kita mulai agak serius belajarnya. Selesai mukadimahnya. Sekarang kita urutkan ke dalam beberapa poin supaya pelajaran kita lebih terstruktur dengan baik. Ya, supaya bisa dipahami dengan terukur dan terurut dengan baik. Satu, kita akan pelajari tentang nasabnya atau nasab atau
identitas beliau. Sudah? Siapa beliau, lahirnya di mana, ayahnya siapa, ibunya siapa, dari keluarga mana. Ya. Ini penting untuk diungkap, untuk memberikan inspirasi kalau ingin nanti lahir sosok seperti Sayyidah Aisyah, maka coba ciptakan lingkungan keluarga seperti itu. Itu maksudnya. Jelas ya? 2. Sejarah pertemuan dan pernikahannya dengan Rasulullah. Temu dan nikahnya dengan Rasulullah. 3. Keutamaan Sayyidah Aisyah apa saja. 4. Amal atau ibadahnya Sayyidah Aisyah. Dan 5, peninggalan serta referensi yang terkait dengan Sayyidah Aisyah. Peninggalan itu maksudnya setelah meninggal, beliau itu mewariskan apa saja untuk kita. Jadi kalau ibu ingin menjadi seperti Sayyidah Aisyah, kemana merujuk? Ya, referensinya adalah sumber-sumber terkait. Di kitab apa, ada di mana, dan sebagainya. 5 ini cukup ya? Baik ya, karena belum tentu selesai di satu episode saat ini. Kita sampai jam berapa? Oh ya, silakan. Silakan sampai jam 2, saya 10:30 pulangnya. Baik, yuk kita cepat ya. Bismillah. 1. Nasab atau identitas terkait atau biografi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nama beliau singkat dan padat, Aisyah. Sudah? Karena orang Arab itu kalau memberi nama sekaligus juga mengenalkan silsilah supaya ingat minimal sampai kakek kedua atau ketiga ke atas. Karena itu namanya nggak panjang-panjang. Setelah nama tunggal, 1 ke atasnya bapak, ke atasnya lagi kakek. Jadi kalau kita mampu mengingat itu biasanya secara standar itu 2 atau 3 nama ke atas. Ya, 2, 3 nama. Setelah itu biasanya lupa. Ya, dan kalau lupa suka nggak ingat kan? Itu kan alamiah gitu ya. Nah, karena itu semua orang Arab rata-rata namanya 1, Muhammad. Supaya tahu bapaknya siapa? Abdullah. Kakeknya siapa? Abdul Muttalib. Minimal sampai situ. Ya, demikian juga dengan Aisyah, namanya cuma 1 suku kata supaya mudah mengingat ayah dan kakeknya ke atas. Aisyah, bapaknya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya Abdullah, nama gelarnya Abu Quhafah. Nama kakeknya Utsman namanya. Aisyah binti Abu Bakar bin Utsman. Ini saja supaya mudah untuk dihafalkan. Sudah? Nanti kalau dihafalkan sampai bin ke atasnya, ketemu dengan kakeknya Nabi yang ke-7 di keturunan yang ke-7. Ya, Nabi kan manusia paling komplit nasabnya sampai ke Nabi Adam, yang bisa dilacak sampai sekarang. Untuk menunjukkan keistimewaannya, walaupun lahir ayahnya telah meninggal, tapi nasabnya nyampe ke Nabi Adam alaihissalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihissalam. Ya. Nah, coba ulangi. Nah, ya. Nah, karena itu kalau terlampau panjang disebutkan kemungkinan lupa, cukup 1 dan ayah ke atasnya. Ya. Dah. Nanti saya tunjuk sampai lokasi rumahnya. Nanti kalau satu saat misalnya umrah, qadarullah saya ada di situ, mungkin bisa ditunjukkan sampai lokasinya. Ya. Sebentar. Ibunya, Ibu Aisyah ini
namanya Ummu Rumman. Binti Umair. Binti Umair. Jadi dari garis ayah nanti ketemu di keturunan ketujuh dengan kakeknya Rasulullah SAW. Dari garis ibu ketemu nanti di keturunan ke-12 dengan kakeknya Rasulullah SAW. Pelan-pelan. Nanti saya satu-satu saya terangkan ya. Sudah? Ummu Rumman ini adalah istri keduanya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi sempat menikah dulu dengan orang lain, kemudian ketika ditinggal wafat dinikahilah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Suami yang pertamanya namanya Abdullah bin Haris Al-Azdi. Kalau Azdi dari Yaman asli. Ya, Abdullah bin Haris Al-Azdi. Lantas menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka terlahirlah dua orang anak dari pernikahan Abu Bakar dengan Ummu Rumman ini. Satu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kedua adalah saudaranya namanya Abdurrahman. Ya, saudaranya Abdurrahman. Nanti saya cerita kenapa saya sebut nama ini. Anaknya Abdurrahman inilah nanti akan cerita tentang bagaimana ketangguhan amal ibadahnya Sayyidah Aisyah bahkan setelah Nabi wafat. Ini saya ungkap di awal. Ya. Pelan-pelan. Sekarang sukunya. Suku. Kan orang tuanya sudah ya? Baik. Saya tanya sebentar, dari jalur ayah tersambung ke kakek Nabi tidak? Sambung ya, kakek yang keberapa? Jadi garis 7 itu pecah. Yang satu melahirkan Nabi Muhammad, yang satu ke ujung itu melahirkan siapa? Abu Bakar nanti ya. Nyambung ke Sayyidah Aisyah. Dari garis ibu nyambung? Baik. Di jalur keberapa? 12. Kalau begitu istimewa tidak? Baik. Satu ya, catat dulu ya. Suku. Dari suku masuk golongan elit di Mekah, yaitu suku Quraisy. Suku apa? Ya, bahkan nanti saking elitnya suku Quraisy ini di antara sekian suku yang banyak pada saat itu di Arab, suku Quraisy lah satu-satunya yang diabadikan namanya dalam Al-Quran dengan nama yang sama, yaitu surah Al-Quraisy. Li'ilafi. Baik. Tadi istri Nabi ada berapa? Tolong catat, dari 11 itu ada 6 yang dari Quraisy. Saya ulang ya. Dari 11 ada berapa? Yang lainnya Arab juga, tapi bukan dari suku apa? Quraisy. Yang 6 ini boleh kalau mau dicatat. 1, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. 2, Sayyidah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. 3, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. 4, Sayyidah Hafsah, nanti kita belajar, radhiyallahu taala anha. 5, Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Ummu Salamah. Dan yang ke-6 Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anha. Berapa jumlahnya? 6 ya. Gini ya Bu, saya kasih gambaran. Kita kalau sekarang ngajinya baca apa? Ngajinya baca apa? Al-Quran ya. Kitab kita apa? Nabi kita siapa? Tuhan kita siapa? Apalin tuh, ntar ditanya malaikat tuh. Mungkar nangkir nanti nanya ya. Ya, status yang diupdate pertama kali oleh malaikat Mungkar dan Nakir di alam kubur itu 3 pertanyaan awal. Status yang harus kita update selama hidup, karena itu konfirmasi status pertama yang diupdate malaikat Munkar dan 1, man rabbuka. 2, man nabiyuka atau man imamuka. 3, ma kitabuka. Oke? Nanti aja ke detailnya. Nanti satu masa tolong tenenetnya dicatat.
Kita kan selalu belajar tentang dunia, sesekali kita belajar tentang alam kubur ya. Baik. Kalau perlu nanti sampai praktek fikih jenazah, cara mengafankan. Ya, siap-siap volunteer. Dah, lihat sini. Kita tiap hari insya Allah baca Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah, paling gampangnya gini, di Al-Quran itulah bahasa paling fasih. Dari semua bahasa Arab yang diucapkan sampai sekarang, bahasa paling fasih. Nah, di Arab itu bahasa paling fasih itu adalah bahasa yang berasal dari suku Quraisy. Ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran sekarang, itu kita temukan di situ bahasa Quraisy dan terjaga sampai hari ini. Saking istimewanya. Jadi secara suku istimewa. Tahan. Jelas? Baik. Pelan-pelan ya. Rumahnya di mana? Ini saya hapus sebentar ya untuk memberikan ilustrasi ya. Boleh? Alhamdulillah. Ini saya Bu Anita ya, tiap datang ke sini, alhamdulillah saya diberikan kemudahan oleh Allah. Datang sendiri, merangkan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Jadi kalau kata orang Ciparai, kalau dengan semua ini belum bisa membuat kita semangat untuk belajar, kedah kumaha deui katanya ya. Bismillah. Udah sebelah sini aja yang saya hapus supaya di sini terlihat. Bismillah. Yang belum umroh atau haji, saya doakan mudah-mudahan dipercepat tuh berangkatnya. Informasi saja, tidak cukup dengan amin. Nabung dari sekarang. Dah, ini Zam-Zam. Menara Zam-Zam maksud saya. Di sini ada jam besar itu. Ilustrasinya begitu ya. Berang sedikit ini ada sofa, bang sedikit ini istana raja. Yang saya bahas ke sini, jadi ini yang saya perlebar. Jadi dari Zam-Zam, ini ada jalan lagi ke belakang, lebar begini. Di depannya ada hotel di sini, Hotel Hilton yang lama. Ya, Hotel Hilton yang lama, yang kurang lebih warnanya krem. Di sini nanti ada eskalator, naik tangga, eskalator, masuk eskalator lagi, kemudian ke sebelah sini ada pintu, masuklah ke musola. Nah, inilah lokasinya rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Di sini. Ke sebelah sini ada jualan sejadah Turki murah, 5 real. Di sini. Ini rumahnya Abu Bakar di sini. Jelas? Nah, yang di sini ini ada kipas angin, tempat wudhu, toilet satu. Yang kedua yang di sini ada juga kipas angin, tempat wudhu. Ini parlemen Quraisy di sini. Parlemen Quraisy itu tempat kumpulnya para pejabat Quraisy yang di sini juga pernah diputuskan untuk mengeksekusi Nabi. Jadi kalau maaf Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang negatif lain kumpul, itu di sini tempatnya. Jelas? Nah, sedangkan rumah Nabi yang geser ke sebelah sini. Ya, jadi kalau saya ini perkecil ke sini, ini Zam-Zam, ini nempel dengan sofa yang lama, sofa orchid. Ini jalan ke sini ke belakang, ke Mahbas Al-Jin, Aziziyah. Kemudian di sini ada bukit yang jadi istana, di atasnya istana. Jadi nyambut tamu-tamu, pejabat-pejabat di sini. Ini namanya Jabal Qubais. Jabal Qubais. Jabal Qubais ini adalah bukit penanda kekuasaan yang punya kedudukan. Termasuk Nabi saat Isra dan Mi'raj, setelah pulang Isra Mi'raj, itu naik ke bukit ini untuk menginformasikan, mengumumkan, memberikan tanda bahwa kedudukan akan berubah. Jelas? Nah, dinasti Saudi sekarang pemerintahannya membangun istana untuk menunjukkan yang punya kedudukan sekarang adalah ini, gitu ya. Ini panjang sekali sampai ke belakang Jabal Qubais. Di bawahnya ini seperti ini. Ada jalan ke belakang, sekarang sudah ada jembatan ke sini. Kemudian di sini ada pintu masuk 26, di sini ada gate Nabi, di sini rumahnya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Kita jalan dari sini sampai ke belakang. Ini ada pos security di sini, CCTV-nya satu warna putih ngadep ke sini. Ini ada kursi nunggu satu. Kemudian di sini sampai ke ujung ada kipas angin, 35 kipas angin kurang lebih. Ini saya hitung. Jadi kalau ke sana lagi 36 berarti nambah 1. Sampai ujung nutup ke sini.
kurang lebih dari sini sampai ke rumah Nabi yang di sini ada jarak 150 meter, ada rumah warna krem, ditulis di atasnya Maktabah Mekkah, disamarkan jadi perpustakaan. Jadi Nabi kurang lebih di sini rumahnya sebelah sini, Abu Bakar di sebelah sini, jarak dari rumah Nabi ke Abu Bakar kurang lebih 300 sampai 400 meter. Jelas? Jadi saya ingin gambarkan visualisasinya gitu, ya, sehingga kita terbayang, oh saat Nabi lahir itu rumah sahabatnya tuh di sini, nggak terlampau dekat. Justru yang dekat tetanggaan itu Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah itu tahu Nabi itu dari lahir sampai tumbuh berkembang sampai dewasa. Jadi walaupun yang melamar itu Abu Jahal dan ternyata ditolak, Nabi ternyata diminta sendiri oleh Sayyidah Khadijah untuk minta dilamarkan. Ya, nanti pamannya yang melamar dan kisah ini sudah lewat. Kalau ingin melihat lagi silahkan cek tayangan yang sebelumnya. Ini Sayyidah Aisyah, kondisinya seperti ini di sini. Dalam kondisi pertumbuhan Nabi dan sudah berdakwah, ya, maka lahirlah Sayyidah Aisyah itu. Kurang lebih kelahiran beliau terjadi menurut riset di bulan Syawal. Saya ulangi, di bulan apa? Syawal. Bulan keberapa? 10 ya, 10. Ini saya kasih tips Bu ya. 1, ibu upayakan hafal bulan Hijriah. Ya. Dan bikin komitmen dengan suami, Pak, uang belanjanya itu berdasar tahun Hijriah saja gitu. Ya. Jelas? Insya Allah lebih cepat dapatnya. Ya, karena Masehi sampai 31, Hijriah kan 29 atau 30 ya. Enggak, saya mulai Hijriah nanti karena ada hikmah-hikmah di balik itu bercanda saja. Tapi candanya benar. Insya Allah ya, yang tidak boleh itu menipu hanya untuk menyenangkan orang. Nanti ada 165 canda Nabi. Nabi pun bercanda, tapi candanya benar. Balik, bulan Syawal. Sudah? Kurang lebih usia Sayyidah Aisyah ini 6 atau 7 tahun sebelum Nabi hijrah. Nabi hijrahnya di usia 52 tahun, mau memasuki 53. Jadi kalau 52 ini dikurangi 6 berapa? 46 kan? Nah, di Nabi usia 46 tahun, Sayyidah Aisyah lahir. Jelas? Udah, jangan pakai O, pakai A. Udah, usia 46. Oh. Kita sampaikan bulan Syawal. Tidak bisa disebutkan hijriahnya. Kenapa? Karena hijriah itu dimulai saat Nabi mulai hijrah. Tapi kita bisa lacak Masehinya. Nabi lahir 571 Masehi. Kalau usia Nabi pada saat itu 46, tinggal tambahkan 571 tambah 46 berapa? 7, ini 1 naik ke sini 617. Jelas ya? Berarti tahun 617 Masehi. Sudah? Baik. Bulan Syawal tahunnya kita acukan ke Masehi untuk memudahkan 617 Masehi, kurang lebih. Sudah diketahui kesimpulannya, kesimpulan awal dulu. Kenapa kita ungkap dari awal ini, poin-poin ini? Untuk menunjukkan bahwa 1, Sayyidah Aisyah lahir dari keluarga yang terhormat. Ya. Terhormat. 2, Nabi kenal gak? Halo? Nabi kenal dengan Aisyah? Nah, Nabi kenal dengan ayahnya? Nabi kenal dengan ibunya? Nah, inilah rumus dalam pernikahan, bukan berarti harus anaknya sahabat. Bukan, maksudnya sebelum ibu mencari calon menantu, kenali dulu latar belakang siapa yang akan dijadikan menantu itu. Atau pasangan itu. Inilah rumus, kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in. Kalau cari pasangan itu, coba perhatikan 4 hal. Hal yang pertama, linasabiha. Latar belakangnya. Backgroundnya. Nanti saat masuk kepada sesi pernikahannya, saya akan ungkap pentingnya ini. Tapi ini dasar yang pertama untuk memberikan gambaran. Jangan sampai ada anak atau Anda sendiri misalnya yang masih belum menikah, atau misalnya ada anak dan cucu, terjalin pernikahan tapi nggak kenal siapa calonnya.
nggak kenal dari mana asalnya. Ya, sehingga dengan tidak dikenali itu berpotensi nanti, maaf, hal-hal yang tidak diinginkan setelah menikah bisa terjadi dan fatal akibatnya. Untuk itu mencegah itu diutamakan dalam Islam dibandingkan dengan mengobati. Ya, maka turunlah ayat di situ, Quran surah ke-49 di ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jelas di sini? Hei semua manusia, kalau ingin cari pasangan, cari jodoh, pastikan satu, aku hanya ciptakan yang berpasangan itu dua jenis yang berlawanan. Kalau bukan laki-laki, lawannya siapa? Perempuan. Jadi kalau cari pasangan, yang perempuan cari laki-laki, yang laki-laki cari. Kenapa ayat itu muncul? Karena gini, pengertian terbaliknya, Allah ingin memberi gambaran besok-besok lusa akan ada kondisi-kondisi yang terlihat seperti perempuan padahal laki-laki, lady boy gitu kan. Terlihat seperti laki-laki padahal perempuan. Jelas sampai sini? Adik namanya siapa? Nia. Nama siapa? Nia. Nama lengkap Kurniadi. Pernah ada yang kena razia dulu begitu. Nia? Jelas? Ayahnya orang baik tidak? Ibunya orang baik? Biasanya kalau ayah dan ibunya baik akan melahirkan keturunan-keturunan yang baik juga. Nah, Abu Bakar dan Ummu Roman ini, satu, bukan hanya baik, tapi yang pertama selalu memberikan perhatian yang optimal terhadap masa tumbang anak. Tumbang itu singkatan tumbuh kembang. Satu, yang dijaga oleh kedua orang tuanya, pendidikan. Nanti nular, Bu. Ya. Jadi Sayyidah Aisyah ini dari kecil senang menghafal, aktif sekali. Ya, nanti saya ungkap hikmahnya ke depan, kenapa Allah memilihkan Sayyidah Aisyah, dan itu langsung oleh Allah diperintahkan Nabi Muhammad. Diperintahkan untuk menikahi Sayyidah Aisyah. Ya. Jadi pertama, di antara istri-istri Nabi yang punya kekuatan dalam aspek intelektualitas, bahasa kita paling gampangnya, yang paling pinter, ya, itu Sayyidah Aisyah. Ada kitab, ini saya bawa kitabnya, namanya Syiar A'lam Nubala, biografi seluruh tokoh istimewa. Biografi tokoh-tokoh istimewa dari era Nabi sampai di masa kitab ini dibuat. Namanya Imam Zahabi. Jadi ada komentar begini komennya. Ini seorang ulama memberikan penilaian ketika ia mencari jejak intelektual, jejak kepintarannya Sayyidah Aisyah. Kata beliau bagaimana? Kalau ditimbang kepintaran semua manusia di bumi dengan seorang Sayyidah Aisyah, itu masih unggul pintarnya Sayyidah Aisyah dengan semua kepintaran perempuan di bumi. Bisa saya gambarkan, Bu, ya. Sayyidah Aisyah itu saking kuat ingatannya, itu bisa mengingat dan menyampaikan kembali semua peristiwa runtut dari awal sampai akhirnya. Dan dahsyatnya bukan hanya saat beliau ada di masanya, jadi setelah dewasa pun itu bisa cerita masa kecilnya runtut dari kejadian-kejadian, termasuk semua ayat yang turun di era itu kepada Nabi, itu bisa direkam sempurna, jadi tahu kapan turunnya, dalam kejadian apa, seperti apa gambarannya Sayyidah Aisyah. Ya. Dan itu dihasilkan bukan hasil dari biasa saja, ditemukan seperti itu adanya, bukan, tapi dari pendidikan keluarga. Jadi kalau kita belajar biografi Sayyidah Aisyah dan kita ingin ikuti, kalau ibu ingin mencetak anaknya pintar dengan kepintaran yang tinggi dan dimuliakan bahkan oleh Allah, apalagi sama-sama perempuan, maka kita sudah punya referensinya. Ya, jadi sudah, Bu, namanya Wonder Woman, Catwoman itu fiktif semua. Kita sudah punya idol yang memang nyata sifatnya, sudah nyata. Keluarkan biografinya, baca bukunya, lihat jalannya. Salah satunya ini aspek pendidikan. Jadi Abu Bakar itu radhiyallahu ta'ala anhu dengan istrinya Ummu Roman itu saking perhatiannya tahu siapa yang main dengan Sayyidah Aisyah. Apa mainan-mainan yang dibelikan untuk merespon
ya intelektualitasnya. Jadi mainannya aja sudah tertata. Perempuan-perempuan lain itu punya mainan tertentu. Sayyidah Aisyah itu bahkan bisa kreatif menyusun bonekanya sesuai dengan kadar kepintarannya yang melebihi anak pada saat itu. Ya. Jadi sampai ulama itu sibuk diskusi tentang hukum boneka karena Sayyidah Aisyah itu pernah main boneka dan disaksikan oleh Nabi. Perhatikan, kata Nabi begini, kan bikin kuda tuh, kuda-kudaan Sayyidah Aisyah. Ini ada dalam hadis Al-Bukhari. Ternyata kudanya punya sayap. Kudanya punya sayap. Baik, jadi bikin kuda ada sayapnya. Sedangkan di zaman itu, di era itu, kuda kan gak ada sayapnya. Nabi bertanya begini, emang ada kuda yang punya sayap? Oke, kalau ibu di posisi Sayyidah Aisyah pada masa itu ditanya oleh Rasulullah, emang ada kuda yang punya sayap? Ibu jawab apa? Hah? Baik, perhatikan Sayyidah Aisyah jawabannya. Emang ada kuda yang punya sayap? Perhatikan jawabannya. Ya Rasulullah, bukankah kudanya Nabi Sulaiman sayapnya malah banyak? Jadi ketika ditanya tentang kuda mainan pada saat itu, Sayyidah Aisyah menunjukkan kepintarannya, bahkan hafal kisah di masa Nabi Sulaiman dalam kecilnya. Karena bapaknya itu nginstal itu. Dia yang mau tidur, saat mau tidur yang diceritakan kisah para nabi, yang diceritakan kisah orang-orang hebat, perempuan-perempuan solihah, yang ditontonkan yang baik-baik, maka yang keluar itu. Bu, isi dengan buku-buku. Anak mau tidur, tunjukkan buku, sehingga setiap yang dia lihat buku. Dia lihat buku, mau tidur minta dibacain, mau main minta didongengin. Cari buku-buku yang menginspirasi, sehingga kenal dari awal. Ya anak ditanya siapa? Tayo. Maaf ya. Baik ya. Ember, Tayo, Robocapoli, dan seterusnya. Enggak apa-apa, tidak salah. Anak saya juga main begitu, Bu. Ini sharing saja. Ya. Jadi begitu melihat satu kali lewat, Buya, pengen ini. Oh, boleh. Kita belikan langsung lengkap. Begitu adzan tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas, robotnya sekarang mau sholat dulu, cepat susun safnya. Dibikin yang satu jadi imam, yang belakang jadi makmum. Jadi Robocapoli jadi makmum, yang di belakang ada Embers, ada Rio dan sebagainya tuh ya, yang pemadam. Saya hafal itu. Tapi dia susun jadi waktu sholat sama-sama. Allahu Akbar, baca apa itu? Al-Ikhlas. Masa robotnya sholat kitanya enggak? Ayo Buya, sholat. Hamparkan sajadah. Sajadahnya pun mereknya Tayo. Enggak apa-apa kita carikan, tapi diantarkan itu pada aspek pendidikan yang mengenalkan dia dengan Tuhannya. Nah ini saya bukan cerita tentang pribadi, bukan. Saya ingin cerita tentang bagaimana desain yang disiapkan oleh dua orang mulia ini melahirkan anak yang luar biasa. Kita coba ikuti, ternyata hasilnya juga luar biasa. Walaupun tidak sampai ke level ini. Jelas ya? Itu satu. Jadi saya tidak ingin Sayyidah Aisyah begitu saja, tidak. Dari awalnya bagaimana? Oke. Satu, ini kekuatannya. Kedua, tipikalnya senang ilmu. Dari sini lahir sifat senang ilmu. Semua dibaca, Bu. Jadi orang tuanya tidak membatasi informasi yang masuk kepada anaknya. Itulah sebabnya nanti Sayyidah Aisyah ini, mohon maaf, sepeninggal Nabi dikenal ahli fikih, ahli hadis, ahli Quran, dan satu-satunya istri Nabi yang jadi dokter. Beliau itu termasuk yang sangat dikenal, dan di biografi tentang sejarah beliau termasuk pakar di bidang kedokteran. Jadi kita kenalnya begitu saja kan, belum tahu kalau beliau itu pakar di bidang kedokteran. Sama dengan Imam Syafi'i, taunya ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ternyata beliau juga pandai di bidang kedokteran. Ya. Terus pelan-pelan. Dan ahli puisi, Sayyidah Aisyah juga pandai puisi. Pandai puisi, tahu syair. Nih Bu, kalau saya katakan pandai, beda tahu dengan pandai. Kalau tahu itu mengutip, kalau pandai lihat sesuatu langsung bikin puisi. Dan puisi di Arab ada 16 rumus, belum tentu kita bisa bikin begitu. Misal, rumus pertama tawil. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafailu, itu rumusnya. Paham? Tidak. Jadi kalau dicontoh gini, ada orang namanya Imrul Qais.
Dia lewat, ada laki-laki belum move on karena diputuskan oleh calonnya, tunangan diputuskan. Dia melamun dalam satu lembah. Lewatlah Imrul Qais ini, cuman lihat pemuda melamun, langsung bisa bikin qasidah, bikin syair. Ya, kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtil wa bainad dakhuli fahaumali. Hei seorang pemuda yang baru diputusin oleh tunangannya, ayo move on. Memang enggak ada perempuan yang baik di lembah yang lebih baik lagi di lembah Haumal. Ayo move on, cari, kan masih banyak yang Allah tetapkan. Tuh. Itu baru lihat langsung bisa bikin. Nah, Sayyidah Aisyah punya kemampuan itu. Satu, ya. Teruskan. Agak cepat. Karena itu, pastikan kalau ingin cari pasangan, lihat latar belakangnya, apa keadaan di rumahnya sehingga kita bisa mendekatkan levelnya, namanya kufu. Satu kufu, ya, supaya tidak ada kecanggungan nanti. Wah, calon saya begini, saya malu kalau nggak bisa begitu. Maka ta'aruf di situ, ya. Tak kenal maka jangan langsung sayang begitu, ta'aruf dulu ya. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Kan tak kenal itu maka ta'aruf. Kenal itu tidak harus selalu sayang. Ibu kenal suami tetangga kan tidak harus sayang, ya. Udah cepat, waktu kita terbatas, bentar lagi habis. 2, langsung. Kenapa saya ungkap latar belakang ini? Yang kedua, cepat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, nanti sinopsisnya saya tuliskan terpisah supaya ibu bisa dapat ini. Sekarang fokus dulu saja. Satu kali Nabi bermimpi, dalam mimpinya ditampakkanlah oleh Allah melalui malaikat Jibril, dibukakan satu gambaran, ya, terlihatlah kemudian sosok dan disebutkanlah kepada beliau, Muhammad, inilah istrimu. Muhammad SAW, inilah istrimu, ditampakkan. Ya. Nanti ada rumusnya bu, kalau ibu cari anak menantu atau apa, atau yang belum menikah itu, bagaimana istikharah, begitu istikharah tampak orangnya gitu. Ya, halo, ya, itu ada nasabnya. Muhammad, inilah istrimu. Maka sejak peristiwa itu, kemudian disampaikanlah oleh Nabi kepada Abu Bakar, dilamarlah Sayyidah Aisyah sejak saat itu juga. Hikmah utamanya apa? Ada yang belum sampai kisahnya. Padahal Aisyah ini sebelumnya akan dinikahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan seorang bernama Zubair bin Ta'im. Ada namanya Zubair bin Ta'im. Cuman qadarullah ketika Abu Bakar datang ke keluarganya, keluarga Ta'im ini, ternyata ditolak. Ditolak pada saat itu. Ya. Ini belum muslim. Jadi di awal-awal masih perkembangan Islam. Maksudnya ingin didekatkan, diajak, bisa mendapatkan risalah Islam. Ditolak karena ibunya ini, ibu dari Zubair, tidak ingin mendapatkan menantu seorang muslim. Jelas? Ya. Maka di sini ditolak, dari penolakan itu kembali. Selepas itu, maka turunlah kemudian berita dari Nabi SAW. Allah menurunkan wahyu untuk meminta Nabi menikahi Sayyidah Aisyah. Maka dinikahkanlah pada saat itu Nabi dengan Sayyidah Aisyah dengan 2 proses. Proses pertama dipinggit dulu. Ada 3 versi. Versi pertama dalam usia 6 ke 7 tahun. Dipinggit oleh Nabi SAW. Dipinggit tuh dinikahin dulu, tapi tidak dipergauli. Ya kan? Nanti setelah tumbuh dalam kondisi yang sesuai, baru kemudian disatukan dalam satu rumah yang sama. Tahan. Halo? Baik. Versi kedua, usia 17 ke 18 tahun. Ini versinya Imam At-Tabari dan turunannya. Yang ini versinya Al-Bukhari. Versi ketiga, usia 20 tahun. Kira-kira. Kalau ada 3 pilihan ini dihadapkan pada ibu, seseorang melamar, ibu pilih mana? Gadis kecil usia 6-7 tahun langsung dinikahi, atau 17-18 tahun, atau 20 tahun? Halo? Nah, karena ini pernikahan yang dibimbing oleh wahyu, bukan pernikahan biasa, maka cara pandang kita mesti kita alihkan kepada kebijakan Allah untuk mengetahui hikmah. Jelas?
Ya, jadi jangan sampai Allah punya keinginan, kita punya keinginan, keinginan Allah ditarik ke keinginan kita, tidak sama. Karena Allah punya hikmah yang luas dan tahu masa depan dibandingkan pengetahuan kita yang terbatas. Menurut penelitian yang paling presisinya tinggi, yang paling dekat ke kebenarannya, Nabi menikahi Sayyidah Aisyah dan meminggitnya sebelum digauli usia 6-7 tahun. Berdasar riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim. Jadi riwayat yang pertama yang paling kuat. Sebentar, jangan heboh dulu. Kira-kira, alhamdulillah, kalau usia 6-7 tahun yang dulu di masa Nabi dengan yang sekarang sama tidak kualitasnya? Dulu ada TikTok belum? Halo? Dulu anak-anaknya sudah main gadget belum? Kira-kira anak usia 6 tahun dulu dengan anak usia 6 tahun sekarang dewasa mana? Pintar mana? Tubuhnya besar mana? Sekarang dengan zaman Nabi sudah berlalu berapa abad? 15 abad ya? Kurang lebih 15 abad. Saya nggak akan tarik jauh ke 15 abad. Ibu kenal Kartini? Kenal di mana? Hah? Ayo yang bilang kenal. Kartini lahirnya tahun berapa? Hah? 21 April tahun 1879, oke? Okay? 1879 ya. Lihat baik-baik. Silakan buka Google, insya Allah sama. 21 April 1879. Masa nggak kenal ibunya sendiri? Ibu kita. Ya. Lihat sini. Saya tanya, Kartini dipinggit usia berapa? 14 tahun. Oke. Ini yang lebih dahsyat lagi, geser ke Perancis. Pernah dengar namanya Maria Antoinette? Siapa suaminya? Namanya Louis Auguste. Louis yang ke-16. Louisnya usia 15 tahun, Marianya usia 14 tahun. Ini yang lebih dahsyat lagi. Ada seorang bernama Robert dari Skotlandia, Robert I. Punya anak. Ya. Awas nih, lihat ini yang paling dahsyat. Robert punya anak, Robert I, namanya David. Baik, usianya 4 tahun. Usia 4 tahun ini dinikahkan dengan Joan. Joan usia 9 tahun. Siapa Joan ini? Joan ini adalah anaknya Raja Edward yang kedua dari Inggris yang menikah dengan Isabella dari Spanyol. Jadi Edward dengan Isabella punya anak namanya Joan. Joan ini usia 9 tahun dinikahkan dengan anaknya Robert dari Skotlandia usia 4 tahun. Hah? Jadi kalau ibu mau ngukur kejadian di masa lalu, jangan diukur dengan kejadian kita sekarang. Karena kondisinya tidak sama. Keadaannya berbeda. Hukum masa lalu, tradisi masa lalu, bawa ke pengetahuan masa lalu. Lihat di sana, jangan dibawa ke hukum sekarang. Karena kondisi perempuan-perempuan, bahkan di era 100 tahun ke belakang saja, nggak sama dengan sekarang. Mereka 9 tahun itu sudah kuat. Sudah balik, sudah beraktivitas. Tidak sama dengan sekarang. Jadi kalau orang Eropa sekarang keluarkan ini melanggar HAM, ini begitu, mereka lupa. Kalau di negara mereka sendiri bahkan di bawah itu 4-9 tahun. Di Perancis 14 tahun. Nah, kenapa? Karena pada masa itu kondisinya tidak sama dengan sekarang. Secara psikologi, secara antropologi dan lain sebagainya. Jelas sampai sini? Satu, jadi saya jawab dari isu budaya dulu. Kalau nanti ibu ada yang tanya, di Islam tuh Nabi, maaf ya saya tidak bisa mengungkap kata ini karena terlalu kasar. Masa Nabinya senang dengan anak kecil? Anda bisa jawab, raja Anda aja nikah sama anak kecil. Ya Nabi saya sudah dewasa, raja Anda masih kecil 4 tahun sudah nikah. Gitu kan? Nah itu cara menjawabnya. Jelas? Jadi yang paling aneh sekarang, sejarah-sejarah di Eropa yang punya sejarah demikian, justru digunakan untuk menyerang Islam dengan kondisi tadi, padahal dalam budayanya pun mereka sudah berlakukan jauh sebelumnya. Sudah sampai sini? Oke, jadi itu dari kondisi usia. Sekarang apa hikmahnya? Jadi dipinggit Sayyidah Aisyah usia berapa? 6-7 tahun. Nanti baru satu rumah dengan Nabi saat nanti tahun kedua hijrah. Jadi begitu sampai di Madinah, 2 tahun dari situ, ambil yang paling ujungnya 7 tahun, 7 tambah 2 berapa? 9. Maka dalam usia 9 tahun itulah kemudian diantarkan oleh ibunya dan dijemput oleh Nabi SAW. Didandani dulu,
Kemudian datang Nabi diantarkan oleh ibunya. Maka tinggallah bersama Nabi dalam usia 9 tahun. Jelas sampai sini? Saya tanya, ini hikmah. Nabi dengan Sayyidah Aisyah punya anak tidak? Pikir-pikir dulu, jangan langsung tidak. Nih, Sayyidah Aisyah itu punya gelar namanya Ummu Abdullah, ibunya Abdullah. Kok bisa nggak punya anak? Ayo. Ibunya Abdullah. Kira-kira Abdullah itu punya anaknya siapa? Sebentar, pikirkan dulu. Anaknya siapa? Kita mulai dengan 1 juta. Nah, serius, hadiah 1 juta. 2 juta. Jangan buka Google, nggak jadi. Ya, anak ibunya, ya betul. Ya, anak siapa itu? Anak ibunya, betul. 5 juta. Waktu habis, dah. Ini, Sayyidah Aisyah selama menikah dengan Nabi dan berumah tangga tidak punya keturunan. Saking inginnya punya keturunan, maka beliau mengadopsi 2 anak. Abdullah anaknya Asma binti Abu Bakar, adiknya juga. Kemudian Al-Qasim anaknya Abdurrahman. Jelas? Diadopsi oleh beliau. Saking inginnya, kemudian menampakkan sifat perawatan sebagai seorang ibu, sehingga fikih yang dikuasai itu bisa diterapkan. Itu tujuannya. Maka di sini nanti ada tata cara panduan adopsi dalam Islam. Ya, kalau ingin adopsi seperti apa, dari mana sumbernya, bagaimana jalan ke atasnya sampai ke masa pernikahannya, lengkap dalam Islam itu. Maka digelarilah sejak saat itu, ini sepeninggal Nabi, digelarilah sejak saat itu dengan nama Ummu Abdullah, ibunya Abdullah. Padahal Abdullah itu anaknya siapa? Asma binti Abu Bakar. Yang Allah inginkan dari Nabi Muhammad melalui Sayyidah Aisyah bukan keturunan. Tapi Allah menginginkan seluruh ilmu Nabi terkait dengan fikih-fikih kehidupan, khususnya perempuan, diturunkanlah lewat Sayyidah Aisyah. Kenapa dinikahkan oleh Allah melalui wahyu dengan Sayyidah Aisyah? Dan Sayyidah Aisyahnya satu-satunya perempuan ya yang dinikahi Nabi yang statusnya itu single. Yang lain janda semua, maaf. Sayyidah Khadijah juga ditinggal suami 2 kali dinikahi Nabi. Yang single itu cuma Sayyidah Aisyah, usianya itu masih belia. Kenapa Allah langsung memerintahkan? Karena Sayyidah Aisyah punya keunggulan merekam semua ilmu pengetahuan yang mampu beliau tangkap, itu ingatannya itu photographic memory. Apa yang dilihat langsung ingat, langsung terekam. Jadi Allah inginkan semua ilmu yang terkait dengan sifat-sifat fikih khususnya perempuan ditanamkan pada Sayyidah Aisyah, dihafalkan oleh beliau, sehingga kalau ada besok orang tanya khususnya perempuan, sungkan tanya laki-laki, sudah ada ensiklopedinya pada diri Sayyidah Aisyah. Ibu kalau tanya tentang haid kan malu sama laki-laki, tanyanya perempuan kan? Bisa kebayang kalau zaman nabinya selesai meninggal, tanya siapa? Maka yang merekam tentang hidup bersama Nabi, tidurnya Nabi, bagaimana hubungan dengan Nabi, mandinya Nabi, makannya Nabi, kehidupan dengan Nabi, menata keuangan rumah tangga, Sayyidah Aisyah. Itulah sebabnya setelah Nabi meninggal, beliau hafal 2210 hadis selama berumah tangga. Berumah tangga 10 tahun dengan Nabi, hafal 2210 hadis, bukan hanya hadisnya, orangnya siapa yang menerima, kejadiannya di mana, dalam rangka apa, hikmahnya apa. Urutan yang keempat setelah Anas bin Malik. Urutan pertama Abu Hurairah 5000 hadis. Urutan kedua Abdullah bin Umar bin Khattab 2800 hadis. Urutan ketiga Anas bin Malik 2600 hadis. Urutan keempat Sayyidah Aisyah 2210 hadis. Jadi kalau ibu pengen lihat tentang sifat-sifat pergaulan perempuan bersama Nabi, silahkan keluarkan semua hadis yang dikeluarkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi kalau ada yang tanya begini, apa hikmahnya Sayyidah Aisyah diperintahkan kepada Nabi untuk menikahinya sejak dini? Ternyata bukan persoalan seksualitas,
Bukan sekedar persoalan rumah tangga, Allah menginginkan semua ilmu-ilmu yang diajarkan pada Nabi, khususnya terkait fikih perempuan, diwarisi oleh Sayyidah Aisyah untuk disampaikan pada umat Islam berikutnya. Paham sampai sini? Baik. Yuk kita lanjutkan. Gimana bisa jadi perempuan hebat semacam ini? Amalnya apa? Sekarang kita masuk pada amal ibadahnya. Jadi kalau ibu ingin naikkan level, mendekati Sayyidah Aisyah, ya, kan ada level ingatan tuh 4 ya Bu. Ya, 1, cepat ingat lama lupa. Oke. 2, lambat ingat lambat lupa. 3, lambat ingat cepat lupa. Baik, ini yang parah nih. Ya, ini yang parah. Yuk kita ulangi dulu. 1, cepat ingat lambat lupa. 2, cepat ingat lambat lupa. 3, cepat ingat cepat lupa. Nah, ini yang repot ini. Yang keempat, lambat ingat cepat. Saya udah nerangin 2 jam. Paham Ibu? Tidak, ya. Begitu mau ditutup, paham, keluar lupa. Baik. Sayyidah Aisyah ini level nomor 5. Cepat ingat, sulit lupa. Cepat ingat, sulit. Jadi bukan mau ingat, mau lupa susah. Mau lupa susah. Biasanya kan yang begitu utang ya. Ya kan? Ya. Ini yang kelima, cepat ingat, sulit lupa. Amalannya apa? Yuk kita bagi 2 saja. 1, sholatnya. Amalan sholatnya. Itulah sebabnya kenapa tadi saya sebutkan di awal tentang saudara beliau Abdurrahman ini. Sepeninggal Nabi SAW, Sayyidah Aisyah itu masih konsisten mengerjakan semua arahan Nabi. Saya ulang. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sepeninggal Nabi SAW, suami beliau tercinta, itu masih konsisten mengerjakan semua arahan Nabi, termasuk dalam ibadah ritualnya. Saya gambarkan ya Bu ya, duhanya dalam satu hadis. Jadi saya nggak bicara tentang tahajudnya karena levelnya terlampau tinggi, duhanya dulu aja. Artinya Sayyidah Aisyah bukan hanya menjaga sholat fardu, tapi sholat sunnah. Jadi kalau level ibu ingin naik, kecerdasannya meningkat, anak juga ingin meningkat, maka tingkatkan sholatnya. Saya ulang ya, tingkatkan apa? Sholatnya. Nah, meningkatkan sifat ibadah ritual itu salah satu bagian dari amalan takwa namanya. Amalan apa? Takwa. Ini saya urutkan supaya mudah dipahami. Takwa itu adalah kondisi terdekat dengan Allah. Ya, kondisi terdekat dengan Allah. Jalannya dibangun lewat ibadah. Untuk mencapai takwa itu lewatnya ibadah. Salah satunya sholat. Salah satunya sholat. Disebutkan kalimat takwa dan derivasinya, turunannya itu sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Di antara penyebutan itu ada yang menunjuk jalan-jalan takwa, di antaranya sholat. Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la hudal lil. Siapa muttaqin orang takwa di ayat itu? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Baik, dan dia konsisten meningkatkan sholatnya. Poin saya bukan di kalimat terjemahannya. Poin saya lihat sini. Coba ibu bedakan tulisan sholat di ayat 3 di Al-Baqarah dengan ayat 238. Ketika kita membuka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 238, saat Allah berfirman, Hafizu ala salawati. Tulisannya begini. Alif, lam, sad, lam, wawu, alif, ta maftuhah. Begini. Salawat. Silahkan cek di mushaf. Tapi ketika Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 3, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Perhatikan.
Tulisannya begini, lihat mushafnya terjemahan kalau tidak percaya. Alif, lam, sad, lam, waw, fathah tegak begini, tak marbutah. Silakan cek. Apa bedanya? Jika kita mengacu kepada Al-Baqarah ayat 238, hafidhu 'alas salawat begini, ini maksudnya salat fardu. Salat wajib. Ada berapa jumlahnya? 5 waktu. 2, 4, 4, 3, 4. Itu rumusnya. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 2, 4, 4, 3, 4. 5 waktu. Banyak tidak? Banyak, karena itu jumlahnya 5 kan? Jama'. Tapi kalau ibu ingin menambah dari yang fardu itu dengan tambahan sunnah, sebelum subuh ada 2 rakaat. Sebelum zuhur ada 4 rakaat. Nggak sampai 4 bisa 2. Setelah zuhur 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, malam tahajud. Nah kalau itu ditambahkan pada yang fardu, bukan sekedar yang fardu saja, maka robah kalimatnya dari ciri yang pertama begini kepada bagian yang kedua begini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nah ini bentuk yang kedua, as-salah, alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak, tak marbutah. Nah, orang takwa di Quran itu disifatinya dengan yang ini, yang kedua. Jadi ketika ibu ingin meningkatkan diri menjadi pribadi lebih takwa, naik levelnya, yang Allah tantang, challenge dari kita adalah naikkan dari yang fardu. Kalau salat 5 waktu itu wajib. Jadi yang tidak ingin naik level pun tetap 5 waktu juga. Ibu pengen levelnya naik, tapi jumlahnya tetap sama. Apa bedanya dengan yang standar? Jelas? Nah, ketika disebutkan naikkan takwanya, tingkatkan takwanya, salah satu caranya sholat. Begitu ini optimal, naik. Apa kaitan takwa dengan kehidupan kita? Tadi saya contohkan Sayyidah Aisyah begitu tinggi ilmunya. Hubungan takwa dengan ilmu ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah. Di ayat 282, satu-satunya ayat paling panjang dalam Al-Quran. Lihat langsung ke bagian bawah paling pojok sebelah kiri. Lihat ujung ayatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 282 sebelah kiri, lihat ujung paling bawah. Wattaqullah, tingkatkanlah takwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Semakin meningkat takwamu, Allah tanamkan, ajarkan dan tambahkan pengetahuan pada dirimu. Jadi akselerasi, percepatan pengetahuan itu bukan hanya ditempuh dengan ikhtiar kita untuk menghafal dan belajar. Kalau pengen cepat dapat aksesnya, dekati pemiliknya. Yang punya ilmu siapa? Allah. Yang punya harta siapa? Allah. Ya, alhamdulillah Allah titipkan pengelolaan sebagai amanah tempat ini kepada Bu Anita. Punya akses dengan Bu Anita, cepat nih bisa pesan tempat nih. Bahkan kita bisa pesan, Bu, kalau bisa besok-besok di depan ada domnya ya, supaya yang di luar itu misalnya bisa lebih nyaman. Sepakat? Insya Allah jadi pahala misalnya ya. Nah, itu bisa lebih cepat diwujudkan ketimbang saya bilang sama Teh Nanet ya, atau Bu Novi misalnya. Kenapa? Karena aksesnya cepat. Sekarang Anda bayangkan yang punya ilmu siapa? Kalau kita mendekati Allah, maka Allah sendiri yang menyampaikan, aku berikan percepatan tambahan pengetahuan di luar batas standar manusia. Itulah sebabnya orang dulu tuh tahu betul, kalau ingin cepat pintar yang diajarkan sholat dulu, Bu. Pernah dengar Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud itu belajar bahasa Persia, dan Ibnu Abbas itu belajarnya cuma 3 hari. Langsung menguasai bahasa asing 3 hari. Pernah dengar Ibnu Sina? Avicenna? Ya kan, bapak kedokteran? Avicenna itu ibu bapaknya paham betul tentang fikih ini. Ini ada nasabnya. Maka dari kecil yang diajarkan cuma 2, Quran dan sholat, Quran dan sholat. Avicenna, cek di sejarahnya, kalau lupa sesuatu itu bukan buka buku, datang ke masjid, sholat 2 rakaat dan ingat apa yang tadi terlupa. Semua. Sholat. Makanya kalau ibu cek, kenapa Nabi mengajarkan pada orang tua dengan ketat, dari kecil anak itu ajarkan sholat. Pernah dengar hadis ini? Usia 7 tahun ajarkan anakmu apa? Kalau 10 tahun masih bandel maka lakukan apa? Pukul. Bukan. Itu terjemahannya kurang tepat, bukan dipukul. Ya, bukan dipukul. Terjemahannya adalah
Berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Doroba itu bukan hanya memukul, asalnya memberi pelajaran, memberi contoh. Doroballahu mathala, Allah ngasih contoh. Di Arab itu ngasih contoh, kebiasaannya mukul dengan halus. Di kita tidak harus mukul, uang jajan tahan. Itu bisa begitu. Nah, kenapa dari kecil itu sholat yang ditekankan? Dua tujuannya, supaya anak jadi baik. Yang kedua, dekat dengan Allah, kepintarannya meningkat. Tapi orang tua sekarang saya perhatikan luar biasa advance. Ya, anak TK-nya sudah manasik gitu. Ya, Nabi tekankan sholat, ini sudah manasik, ya, level kelima tuh. Ini kan level 2. Jelas ya? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Sekarang lihat cara sholatnya Sayyidah Aisyah saat duha. Duha itu sholat fardu atau sholat sunnah? Perhatikan kesaksian dari keponakan beliau. Aku ke rumah bibiku dan menyaksikan bibiku sedang sholat duha. Dalam satu riwayat membaca surat Tur, surah ke-52. Ketika sampai pada bacaan tasbih, beliau bertasbih dan menangis dalam tasbihnya. Perhatikan baik-baik ya. Semua biografi, cerita tentang orang-orang hebat di masa lalu selalu memberikan kita informasi, tidak pernah mereka membaca apapun kecuali paham apa yang dibaca itu. Minimal tahu artinya, Bu. Nih ya, saya tuliskan. Saking paham dan mengerti tentang ayatnya, saya lihat bibi saya itu bukan sekedar baca diulang sampai menangis. Sesegukan kalau bahasa kita itu, saking merasakan dalamnya ayat itu untuknya. Karena lama, ini baru satu ayat, karena lama baca itu, saya putuskan saya ke pasar dulu untuk beli sesuatu. Begitu saya kembali, saya lihat bibi saya masih baca ayat itu dan masih nangis seperti tadi. Ibu kesini, lihat teman ibu sedang sholat, baca Al-Ikhlas, saking ikhlasnya nangis misalnya. Ya. Baru nyebut Allahus Samad, ingat semua masalah misal. Ya. Nanti ada sanadnya, Bu. Al-Ikhlas itu ada sanadnya, nanti saya cerita di akhir ya, tolong diingatkan. Misalnya begitu Allahus Samad diulang-ulang, sudah 5 menit belum selesai. Ibu putuskan saya ke Kosambi dulu aja deh, ntar kesini lagi. Begitu kesini lagi masih di ayat yang sama, masih nangis, dan itu yang dikerjakan sholat sunnah. Itulah Sayyidah Aisyah. Nah, jadi kalau sekarang kita berpikir ingin menaikkan level dan meneladani ini, cara pertamanya adalah satu, jangan biarkan semua ibadah kita itu hampa makna. Jangan biarkan tidak mengerti apa yang kita kerjakan dan kita lakukan dalam ibadah kita. Karena di Islam itu unik, semua ibadah itu ada artinya, Bu. Ada petunjuknya. Ini sindiran yang halus dari Allah ya, bukan dari saya. Di Quran surah ke-29 ayat 45. Bahasa tafsirnya gini, ini nggak ditemukan di terjemahan. Bahasa tafsirnya, maaf, akan ditemukan orang sholat yang tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya bacakan ayatnya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu. Kalau ibu buka mushaf, di situ terjemahannya bacalah. Coba lihat, utlu terjemahannya apa? Bacalah. Ada yang bawa mushaf? Terjemahannya apa di situ? Bacalah kan? Utlu, tahan. Utlu, bacalah kan? Baik, sekarang saya tanya, wahyu pertama turun apa? Iqra, apa artinya Iqra? Kalau sama-sama terjemahannya, kenapa kalimatnya beda? Satu utslu, kedua Iqra. Bu, kalau Iqra, tuh Iqra. Dari kata kiro'ah, kiro'atun. Artinya, baca tanpa menuntut paham. Yang penting baca. Jelas? Kalau utslu dari kata tilawah. Tilawah. Punya 3 arti. 1, baca. 2, pahami yang dibaca itu. 3, amalkan sesuai pemahaman dari bacaan tadi. Baca, pahami, amalkan, kerjakan. Itu tilawah. Baik. Kenapa wahyu yang pertama bacaannya Iqra bukan utslu? Karena Nabi itu nggak pernah belajar baca, apalagi paham.
nggak pernah sekolah, nggak pernah baca, ummi sifatnya, ummi. Ya, seperti dilahirkan oleh ibu. Ummi itu maksudnya seperti yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ada nggak anak yang baru lahir langsung bisa baca? Ya, begitu lahir, ini Budi, ini Ibu Budi, nggak ada. Ya. Orang lahir itu nggak bisa baca, nggak paham pengetahuan. Nabi itu sifatnya ummi, maksudnya kayaumi wiladati ummihi, seperti hari dilahirkan ibunya, nggak bisa baca, nggak pernah sekolah, nggak punya guru. Jadi bagaimana bisa paham? Baca saja nggak bisa. Maka turunlah kalimatnya Iqra bukan utslu. Iqra, Muhammad baca. Jawabnya apa? Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Kalau ayatnya turun utslu, salah ayatnya. Karena memerintahkan paham. Baca aja nggak bisa, apalagi paham. Jelas? Tapi setelah ayat turun diajarkan sholat, dibimbing malaikat Jibril. Turun perintahnya, Muhammad jangan sekedar dengar bacaan Jibril. Belajar, pahami dari Jibril. Amalkan dari pemahaman itu. Baca Quran dengan artinya sampai paham, itu tilawah namanya. Makanya saat ada orang baca Quran, tapi tidak ada penerjemah, disebutnya qori kan? Qori karena dia cuma qiraah. Tapi ketika di sampingnya ada yang menerjemahkan bacaan itu, siapa namanya? Sari tilawah. Karena yang pertama menerjemahkan tilawah itu Ibu Sari. Karena itu disebut sari tilawah. Kalau yang menerjemahkan Adi, maka Adi tilawah, ya. Jadi sebetulnya namanya tilawah saja, tidak ada sarinya. Ya, sari itu bahasa kita karena yang pertama terjemah Ibu Sari. Sekarang lihat, balik ke Sayyidah Aisyah tadi. Sayyidah Aisyah, paham tidak beliau apa yang dibaca? Mengerti tidak? Kenapa? Karena paham ayatnya. Perhatikan, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Muhammad, sebelum tunaikan salat baca dulu. Pahami dulu ketentuan dalam salat. Pahami dulu yang mau engkau baca dalam salat. Wa aqimis shalah, setelah paham baru kerjakan salatmu. Itu yang menjadikan salat kita itu jarang khusyuk. Itu yang menjadikan orang-orang yang salat itu jarang khusyuk. Karena nggak ngerti yang dibaca. Coba jujur ya, saya tanya nih. Ibu ribuan kali ruku dan sujud, paham nggak yang dibaca dalam ruku? Ngerti nggak yang dibaca dalam sujud? Nah itu yang menjadikan ketika sholat, setan itu begitu leluasa menggoda. Ini dari Nabi ya, kisi-kisinya nih. Ada di Abu Daud. Ada setan khusus, catat nih. Setan khusus yang tugasnya menggoda orang sholat. Tadi kan kita sepakat kurikulum fikih kuburan ya. Tambahan satu lagi nanti kita belajar insya Allah fikih setan. Nah, belum pernah ada kan? Malaikat ada 10, setan jenisnya ada 9 yang pokok. Perhatikan, kalau tidak tahu setannya, kita tidak tahu di mana jebakannya. Karena selama ini ternyata yang menjebak bukan hanya Batman, tapi setan. Okay? Nah ada setan khusus menggoda orang sholat. Tahu namanya siapa? Namanya Khanzab. Tugasnya dimulai kapan? Saat kita mulai bertakbir. Jadi gini kondisinya nih. Sebelum takbir, Nabi yang mengatakan nih, riwayatnya sebelum takbir itu kita bisa fokus, siap-siap. Tapi begitu tangan diangkat dan lisan mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu, maka Nabi mengatakan setan mulai bertugas. Uzkur kada, uzkur kada. Dia akan menampilkan kepada kita semua apa yang bisa diingat. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sehingga orang salat itu enggak fokus salatnya, bahkan dia bisa mengingat apa yang tidak ingin dia ingat, dan ada orang salat bahkan yang lupa berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Pernah terjadi? Allahu Akbar. Tadi saya lupa ya, status belum diupdate ya yang di Instagram. Ya Allah, tadi nyimpan sendal di mana? Jemuran belum diangkat. Itu semua. Baru takbir. Apa yang mencegah kita supaya bisa mengatasi godaan tadi? Salah satunya, perhatikan, lisan berkata, pikiran menerjemahkan, hati meresapi. Saya ulangi, lisan berkata, iqrarum bil lisan, pikiran menerjemahkan, tarjamatul aqli, hati meresapi, tasdiqum bil qalbi. Idealnya begini Bu, Allahu Akbar, tangan diangkat, buang urusan dunia ke belakang. Dunia jangan dibawa-bawa. Lisan mengucapkan, kenapa dunia jangan dibawa, apapun statusnya. Punya kedudukan, punya harta, punya ilmu, sudah. Sekarang saat sholat kamu hamba yang mungkin wafat dalam sholatmu itu. Buang semua dunia ke belakang.
Katakan hanya Allah yang paling agung. Perhatikan baik-baik. Kalimat ini begitu diucapkan Allahu Akbar, terjemahkan di pikiran kita supaya setan tidak sibuk mengganggu pikiran kita. Ya Allah, Engkau yang maha agung. Lalu resapi dengan hati, katakan dalam hati, ya Allah, aku taubat selama ini, bahkan sebelum sholat mungkin merasa yang paling hebat, merasa yang paling agung, merasa yang paling besar, yang paling hebat dibandingkan dengan suami, yang paling agung dibandingkan dengan teman, yang paling perkasa dibandingkan dengan tetangga. Aku taubat ya Allah. Itulah sebabnya ketika mengatakan Allahu Akbar, selanjutnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal. Perhatikan, ya Allah, aku mengakui dalam sholat pun ini aku masih banyak dosanya, masih banyak salahnya. Itu baru takbir. Lu digambarkanlah kemudian apa yang kita bawa itu dan berharap rahmat Allah. Karena panggilan sebelum sholat itu panggilannya begini, wa annahum ilaihi raji'un. Hai orang yang sholat, Al-Baqarah ayat 46, Al-Baqarah ayat 46. Hai orang yang sholat, kalau pengen khusyuk, rasakan mungkin ini panggilan terakhir dalam sholatmu, mungkin dalam sujudmu engkau wafat. Itu kata Allah. Kita 5 kali setiap hari dipanggil oleh Allah. 5 kali. Pasti meninggal tidak? Tahu waktunya kapan? Mungkin hari ini? Kalau sudah tahu mungkin meninggal hari ini, kenapa masih sibuk dengan dunia? Kenapa kita tidak kelola dunia itu untuk mendapatkan ridho Allah? Maka dibalik, sholatnya Bunda Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak pernah mengucap sesuatu kecuali paham apa yang diucapkannya. Dan itu yang mengajarkan siapa? Bapaknya. Bu Abu Bakar itu diminta oleh Nabi jadi imam, selalu menolak jawabannya. Jangan saya Nabi, jangan saya. Kenapa? Karena beliau itu kalau sudah takbir, itu langsung nangis. Nyambungnya itu lama. Bayangkan, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, kecil gaul dengan Nabi, dewasa jadi sahabat Nabi, mengeluarkan semua hartanya untuk Nabi, berjuang dengan Nabi, wafatnya dikubur di samping Nabi, anaknya jadi menantunya, ya, anaknya nikah dengan Nabi, Nabi menantunya, di surga bersama Nabi. Itu masih punya pribadi saat takbir, baru baca takbir langsung gemetar tangannya, nangis karena merasa masih ada dosa dalam dirinya. Ya Allah, saya masih banyak dosa. Ya Allah, makin banyak orang mengagungkan saya, padahal saya baru mengatakan Engkau yang paling agung. Sementara orang menganggap saya hebat, mengagungkan saya, menganggap saya punya kuasa, menganggap saya punya harta. Saya tobat ya Allah, saya masih banyak salahnya. Itu Abu Bakar. Dan diwariskan sifat itu pada putrinya. Diwariskan pada siapa? Putrinya. Maka cara yang pertama, tingkatkan takwa, belajar ini, coba mulai sekarang perbaiki sholatnya. Gak usah dipaksakan semua dulu, satu-satu. Satu-satu. Sekarang saya pengen belajar tentang takbir. Apa maksudnya, apa artinya, apa hikmahnya, praktekkan dalam hidup. Tentang sholat kami punya video khusus dari awal sampai akhir. Ibu tinggal cek di Adi Hidayat Official itu, cari di playlist tentang sholat. Itu insya Allah kami jelaskan dari mulai takbir sampai salam, sampai kenapa namanya subuh, apa artinya, kenapa zuhur, kenapa asar. Asar itu bukan sore, zuhur itu bukan siang, siang itu nahar. Tapi kenapa sholatnya bukan sholat nahar tapi sholat zuhur, itu ada artinya. Ya. Nah, latihan itu sampai konsisten. Ya, sampai apa? Konsisten, istiqomah. Nanti untuk konsisten itu setidaknya ada 9 tahapan ya. Ya, consist 1, consist 2, consist 3, consist 5, 4, 5 sampai 10. Dah terakhir. Dah satu dulu aja itu. Jadi kalau kita belajar apa amalan utama beliau? 1, sholatnya. Sayyidah Aisyah ini kaya atau miskin? Kaya atau sederhana? Wah, masa? Tahu dari mana? Hartanya banyak atau tidak itu dulu tuh. Hartanya banyak atau tidak? Tahu dari mana? Hah? Nih gini. 1, beliau punya aset 1 rumah di Madinah. Dijual. Lakulah rumah itu kalau dikonversi sekarang harganya kurang lebih 40 miliar. Dengan kurs sekarang. Alhamdulillah. Karena dinar emas kan gak berubah Bu, tapi naik terus. Di kambing di masa Nabi segitu, sampai sekarang pun segitu. Tapi kan nilainya naik terus mas. Dulu kan 300 ribu, sekarang sudah 1 juta lebih kan, 1 gramnya. Kurang lebih 40 miliar. Begitu dijual,
ya terjual, maaf, begitu terjual laku, itu 40 miliar itu langsung disodakohkan kepada penduduk Madinah tanpa tersisa. Maaf ya, saya bukan katakan ini untuk diikuti, bukan. Saya katakan untuk dipelajari. Jangan ibu pulang dari sini jual rumah, bukan. Awas, jangan salah belajarnya, jangan salah. Lihat, satu itu dulu. Dua, beliau dapat sedekah dari sahabat-sahabat lain. Karena Nabi dan keluarga nggak bisa dapat zakat, beliau ngajar dan seterusnya dengan ikhlas, dapat sedekah 100.000 dinar. Kurang lebih hampir sama, 40 miliaran lah kalau sekarang. Itu begitu dapat sedekah dibagi dengan istri-istri Nabi yang lain. Bagian beliau 70 ribunya, 70 ribu bagiannya itu langsung disedekahkan seluruhnya tanpa kecuali. Gitu. Lalu apa kehidupan kesehariannya? Ini yang tadi saya katakan, konsisten menjaga petuah Nabi sampai Nabi wafat. Ternyata selama hidup dengan Nabi, walaupun ada harta, hartanya dipakai ibadah, dikelola dengan baik. Jadi polanya begini, saya cukupnya berapa? Ini maksud saya. Yang Allah titipkan buat saya dan keluarga berapa? Maka lebihnya itulah ibadah saya yang Allah titipkan lewat harta itu. Jadi bukan untuk diupdate status punya rumah baru. Boleh diupdate yang baik-baiknya untuk inspirasi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nih, Bu. Nanti kita balikan ke Sayyidah Aisyah. Kebutuhan 1 bulan misalnya 10 juta. Dapatnya 20 juta. Untuk tabungan anak dan sebagainya 5 juta. Lalu disiapkan anak mau jadi apa? Oh pengen jadi dokter, pengen jadi ilmuwan. Ditabung terus sampai tercukupi semuanya, siap, selesai, tuntas semua, sudah selesai. Maka ketika dapat lagi, oh ini 10 juta, ini 5 juta, yang lebihnya 5 juta, bukan sisa. Yang lebihnya 5 juta, hakikatnya adalah titipan Allah, ibadah saya lewat harta itu. Yang mudah bagi Allah menitipkan pada hamba yang lain. Cuma dititipkan pada kita karena ibadah kita dipandang bisa menggunakan harta, salah satunya. Kan ibadah itu 4 tipenya. Pakai kedudukan, semakin tinggi kedudukan, tanda tangannya itu bisa membuat orang lebih soleh. Ya, suami ibu pejabat di kantor, tanda tangan. Waktunya sholat, karyawan yang muslim diharapkan sholat. Begitu sholat dengan tanda tangan itu, semua orang yang sholat dapat pahala, pahala yang sama ditransfer kepada yang tanda tangan tanpa dikurangi sedikit pun. Mahal. Ada orang dengan ilmunya, ngajar. Setelah diajarkan, ibu amalkan, nerangkan tahajud. Malamnya ibu tahajud. Ketika ibu tahajud, orang yang berilmu ini dapat transferan pahala tahajudnya tanpa dikurangi sedikit pun. Baik, orang itu punya kedudukan, orang ini punya ilmu. Saya ilmu cukup sedikit, kedudukan tidak terlampau banyak, tapi Allah limpahkan harta. Susul ibadah lewat sini. Kebutuhan keluarga berapa? Anak-anak rencananya apa? Lebihnya ibadah saya lewat sini. Ada yang nggak pakai harta, ada yang tidak pakai tenaga, kedudukan, ada yang ilmunya belum banyak, tapi dia punya tenaga. Yang pakai ilmu Ali, yang pakai kedudukan Abu Bakar, yang pakai harta Utsman. Tapi Bilal kedudukan nggak tinggi, harta nggak banyak, ilmu nggak luas. Maka beliau andalkan suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi komen. Kalau Nabi sudah komen rumusnya, kita tidak perlu ikut komen lagi. Cukup like and subscribe. Dah? Maka ketika Nabi komen, Bilal langsung like, sahabat langsung subscribe yang lain. Apa komen Nabi? Aku mendengar suara terumpah kakinya Bilal di taman surga, di surga. Jadi begitu azan, keluar kalimat Nabi. Bilal nyimpulkan, kata Bilal, saya udah azan aja dapat surga, ngapain saya kaya Utsman? Saya nggak perlu kerja banyak, saya mengabdi ke masjid saja. Itulah keluar fikih marbot. Jadi kalau teman-teman yang aktif di masjid ini tahu tentang hadisnya, akan semangat di masjid. Akan semangat. Nah ini poinnya. Jadi kalau kita kembali ke sini, pada dasar yang tadi telah kita terangkan, ya, Sayyidah Aisyah, beliau membagi kebutuhannya. Saya ditinggal oleh Nabi, selesai, Nabi meninggal. Dan beliau sepeninggal Nabi masih hidup selama 50 tahun. Beliau meninggal di usia 67 tahun. Masih hidup sepeninggal Nabi kurang lebih 50 tahun. Jadi Nabi meninggal itu usianya 17 atau 18 tahun. Selama 50 tahun, beliau kan tidak boleh menikah lagi.
Karena semua istri Nabi itu ibundanya orang-orang beriman, tidak boleh dinikahi. Artinya hidup sendirian. Anak biologis tidak ada, yang ada anak adopsi. Maka apa kebutuhan beliau, apa kebutuhan anak adopsinya? Cukup saja dengan apa yang telah diajarkan Nabi. Beliau itu kalau sehari cukup minum air putih, kemudian kurma, air putih, kurma, air putih, kurma. Dan tidak pernah makan gandum 3 hari selama berurutan. Gandum itu di atas kurma. Jadi kalau makan gandum artinya mewah. Maaf, berurutan tuh begini. Hari pertama, kedua, ketiga, gandum terus. Kalau kita misalnya hari pertama ayam, kedua barbeque, ya, sapi, ketiga misalnya kambing, ya, boleh, tidak dilarang, nggak dilarang. Tapi Sayyidah Aisyah menyimpulkan kebutuhan saya cuma ini saja. Saya butuhnya ini. Maka setiap hari pernah makan gandum, kemudian tahan sampai 2 hari. Jadi yang dilakukan dengan segala harta yang Allah titipkan, beliau mencukupkan kebutuhannya apa, selebihnya dipandang sebagai sedekah. Itu amal ibadahnya Sayyidah Aisyah. Jelas? Sekarang, lihat diri kita, Allah titipkan apa? Ikuti. Kalau dititipkan ilmu, bagi. Dan kalau polanya Sayyidah Aisyah, kalau punya ilmu, tidak usah cari dunia. Kan mau ibadah. Kita bicara tentang amal ibadahnya, bukan proyeknya Sayyidah Aisyah. Ya, jadi saya pun paling tidak suka kalau ada orang tanya, berapa tarifnya Ustadz Adi? Saya tidak pernah minta apa-apa. Saya tidak pernah minta apa-apa. Ya, awas hati-hati. Fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir, wala tamnun tastakfir. Sama persis. Kalau punya kedudukan, punya jabatan, punya apapun, gimana caranya jadi ibadah? Nah, keluar dari sini, coba prinsip menata harta itu seperti itu. Di rumah keluarga butuhnya berapa, setelah itu lihat paman, lihat bibi, lihat kerabat, lihat anak, lihat keponakan. Setelah itu lihat tetangga, lihat kerabat. Itulah yang Allah titipkan melalui kita. Itulah Sayyidah Aisyah. Hidupnya digunakan untuk mengabdi, mencukupkan hartanya untuk menjemput ajalnya, dan setelah itu Allah muliakan wafatnya, lahir di bulan Syawal, wafatnya sama dengan bulan kemerdekaan negara Indonesia, bulan Ramadan. Indonesia ini merdekanya bulan Ramadan, hari Jumat. Ya, bersamaan dengan 17 Agustus 1945. Sayyidah Aisyah wafat tanggal 17 Ramadan. Saya ulangi, wafat tanggal 17 Ramadan. Dan usia wafatnya 67 tahun saat wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, satu, apa yang bisa kita dapati dan kita pelajari dari fikih Sayyidah Aisyah ini? Satu, berusahalah untuk mencari calon pasangan atau calon besan dari lingkup keluarga yang baik. Ya, dari lingkup keluarga yang baik. Ukuran kebaikan apa Bu? Akhiratnya atau dunianya? Ingat ya, jadi kalaupun dunianya kelihatan baik tapi akhiratnya kurang baik, jangan langsung disimpulkan. Diperbaiki dulu. Sebab nanti maaf penyesalannya dalam. Betul dari keturunan yang kaya, anak pejabat, tapi ketika menikah ternyata perilakunya itu begitu kasar, menderitanya lama. Pelan-pelan. Ajari dulu, tanamkan dulu supaya mendapatkan nilai kebaikan yang utama. Itu satu ya. Saya sekarang Masya Allah orang tua sekarang itu senang Quran. Saya perhatikan kalau dalam saya hadir di pernikahan rata-rata itu salah satu pendamping maharnya baca Quran. Saya dengar ada satu tempat itu anak seorang kiai cantik jadi rebutan Bu. Itu begitu datang 3 orang bersamaan mau melamar, ditanya, "Adik siapa namanya?" "Saya Torik Pak," katanya. "Coba baca surat At-Torik." Baca At-Torik. Bagus. Yang kedua, "Kamu siapa?" Jawab lagi, "Saya Ibrahim Pak." Baca surat Ibrahim katanya. Ibrahim. Pas hafal, bagus. Yang ketiga, dia lihat kan udah pucat tuh wajahnya tuh. Rupanya dia yang terpanjang tuh. "Adik siapa nama yang ketiga?" "Saya Imran Pak," katanya. Kan 200 ayat. Cuman ternyata nggak hilang akal, cuman panggilan sehari-hari kulhu Pak. Ya, nggak, itu gambaran saja bahwa sekarang trennya udah cukup bagus. Jadi satu ya, lihat latar belakang calon pasangan ataupun dari calon keluarga yang akan bersanding, besan atau yang lainnya. 2,
Budayakan, budayakan. Latih sampai jadi kebiasaan, itu budaya. Latih sampai jadi kebiasaan. Budayakan. Sudah? Sifat-sifat takwa dalam kehidupan berkeluarga. Budayakan sifat-sifat takwa dalam kehidupan berkeluarga. Tadi jaga sholat ya Bu. Kalau ingin anaknya soleh, ibu dulu jadi solehah. Itu rumus cepat Bu. Ya, kalau ingin anak soleh, kalau orang tuanya berusaha soleh dan solehah, itu enggak diminta pun akan cepat. Kisah cepat saja cepat, 1 menit. Ada seorang keluarga, satu keluarga maaf, suami istri agak berbeda orientasi pekerjaan sampai selalu sering ada masalah. Datang. Kemudian secara singkatnya, saya cuma menyampaikan apa yang Nabi pernah sampaikan. Suami memperbaiki, istri memperbaiki. Jadi begitu sudah baik, yang paling hebat terjadi, rezeki suaminya semakin bertambah, proyeknya sukses, rumah Qur'annya bertambah, istrinya jadi pentahsin Qur'an, anaknya jadi para penghafal Qur'an. Padahal sekolahnya ada yang didesain, ada yang keluar negeri, itu rata-rata setelah itu jadi menghafal Qur'an, dia jadi penghafal Qur'an sampai sekarang. Ya, jadi kalau orang tua jadi baik, itu otomatis anak pasti baik. Itu sudah rumus. Ya. 3. Maaf tadi sisi yang peningkatan takwa itu 1, ibadah kepada Allah, ya, khususnya sholat. Sudah, sholat. Kemudian yang kedua sedekah. 2 amalan ya, sholat. Yang kedua apa? Sedekah. Ini rumus sedekah Bu, rumus sedekah. Kalau ada harta, dengan harta. Kalau tidak ada harta, dengan sikap. Minimal kata-kata yang baik atau senyuman. Dalilnya Al-Baqarah ayat 263. Yang pakai harta ayat 261, yang pakai kata-kata dan senyuman plus di dalamnya ayat 263. Saya langsung ke ayat 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun ya khairum min shadaqati yatba'uha adza. Kata-kata yang baik, senyum yang baik, itu dipandang sedekah yang baik oleh Allah, tinggi nilainya dibandingkan memberi tapi menyakiti. Ibu punya uang ngasih, tapi kata-katanya begitu menyakitkan, itu kalah dibanding dengan orang berkata-kata baik walaupun tanpa uang. Keluar dari sini, ada yang nyapu di jalan, ibu kasih 10 juta misalnya, ini Pak, rezeki hari ini, terima kasih ibu baik sekali, ya Allah mudah-mudahan rezekinya mengalir. Gak usah, jangan terlalu heboh, itu kan kewajiban saya, Bapak kan miskin, nah misalnya, nah itu kalah, itu gak ada nilainya. Ya, nah kalau memang belum ada harta, harta itu jangan selalu diartikan uang, pakaian, makanan berbagi, ya, awas hati-hati, bisa dengan sikap yang baik. Pernah dengar hadis ini? Basmatuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu yang membahagiakan saudaramu itu sedekah. Ingatnya, senyum yang membahagiakan, bukan senyum yang membuat orang panik. Dari sini keluar senyum, ya, jalan tuh orang panik tuh. Dah, 3 amalan terakhirnya. Amalan terakhirnya, perbanyak menuntut ilmu sesuai dengan kebutuhan dan pilihan hidupnya. Perbanyak menuntut ilmu sesuai dengan kebutuhan dan pilihan hidup. Ibu ingin jadi ibu rumah tangga, kalau ngaji jangan macam-macam materinya. Cari fikih rumah tangga, sebagai ibu mesti ngapain? Ibu memilih menjadi dokter, keluarkan ayat-ayat tentang kedokteran, hadis-hadis kedokteran dan kesehatan. Ibu pilih berdagang, berjualan, keluarkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang berjualan. Itu saja. Jangan yang terlalu tinggi-tinggi, sampai hatam, sampai mengerti. Maka di situ kita bisa merasakan kenikmatannya. Jelas sampai sini? Baik. Apa yang tadi telah kita bahas, mudah-mudahan kita bisa praktekkan. Sepulang dari sini, saya meminta semua kita mengevaluasi diri. Bersikap yang baik, jaga ketenangan, jaga kedamaian. Ya, khususnya di masa-masa saat ini, mudah-mudahan Allah ridhai kita saat ini. Kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita dan semoga pertemuan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.